Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu guru yang dirahmati Allah, juga anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala anugerah dan karunia-Nya, hidayah serta taufiknya, rahmat dan inayahnya, kita semua masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, masih bisa kita berpuasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari mulai bangun sahur sampai buka puasa ini, amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang sempurna, sehingga Allah berkahkan rizki kita, Allah sehatkan badan kita, Allah muliakan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita semuanya. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini Bapak diberikan tema atau judul oleh Panitia Sanlat Ramadan 1441 Hijriah, yaitu di bawah cahaya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, lanjutan dari perintah puasa, di dalam ayat yang 185
Allah nyatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, Al-Quran ini tentunya supaya bisa menjadi cahaya, bisa menjadi sebuah penerang, bisa menjadi sebuah petunjuk, tentunya harus kita benar-benar pahami dengan baik. Buat siapa penerang dan petunjuk Al-Quran ini, dan bagaimana memberikan penerangan, memberikan cahaya kepada manusia. Setidaknya yang harus kita beri penerangan di dalam diri manusia, tentunya itu hudal linas, petunjuk. Jadi sebuah konsep untuk bisa menjadikan orang yang tadinya gelap dengan adanya Al-Quran menjadi terang. Yang tadinya tersesat dengan adanya hudan Al-Quran ini, maka itu menjadi petunjuk. Ada 3 hal yang harus kita sinari, harus kita terangi dalam diri kita ini dengan Al-Quran. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah qalb, hati kita. Inilah yang harus diterangi dengan Al-Quran. Apa yang harus diterangi dengan Al-Quran hati kita ini? Pertama adalah tasdikun bil qalbi an tu'mina billah wa rasulihi wal yaumil akhir. Tentunya mengisi hati kita dengan keimanan. Ini yang pertama. Cahaya yang pertama, Al-Quran yang akan menjadi hudan, menjadi nur bagi hati kita adalah yang pertama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya manusia ini gelap gulita. Siapa sih yang menciptakan langit dan bumi ini? Siapa sih yang menciptakan air, laut, gunung, daratan, dan lain sebagainya? Siapa sih yang membangun semua ini? Dan semua tersebut itu, kalau tidak ada Al-Quran yang menjadi petunjuknya, tidak ada Al-Quran yang menjadi penerangnya, dan hati tidak membenarkan, tentunya manusia tersebut ada di dalam kesesatan dan kegelapan. Untuk itu, dengan adanya Al-Quran diberitahukan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, tentunya itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Penciptaan langit dan bumi, adanya langit dan bumi, pergantiannya siang dan malam, itu kalau tidak dijelaskan oleh Al-Quran, maka manusia berada di dalam kegelapan. Tetapi adanya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu membuatkan penjelasan tentang maujud lillah, tentang adanya Allah. Tidak akan mungkin semua ini ada kalau tidak ada yang mengadakan. Tidak akan mungkin adanya langit dan bumi kalau tidak ada yang menciptakan. Itulah perwujudan daripada makna
Allah wajib bersifat wujud itu ada. Nah, dan inilah Al-Quran yang memberikan gambaran bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan perubahan siang dan malam, itu adalah ada yang merubahnya, ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kegelapan tentang hal tersebut dengan adanya penjelasan dari Al-Quran menjadi terang benderang, menjadi sebuah cahaya bagi penerangan pikiran, menjadi penerangan bagi hatinya. Tasdiqun bil qalbi, a'maliyah hati, mencahaya, menyinari hati setiap manusia dengan adanya penjelasan dari Al-Quran. Di antaranya lagi banyak tentang konsep bagaimana Al-Quran menjadi cahaya penerang hati manusia. Satu contoh, setiap manusia itu tentunya mengalami berbagai macam perubahan di dalam kehidupannya. Ketika dalam kehidupannya diliputi berbagai macam anugerah, diliputi berbagai macam karunia, dimuliakan dengan banyaknya harta, dimuliakan dengan tingginya jabatan. Bagaimana hatinya manusia yang mendapatkan semua anugerah itu dengan konsep Al-Quran? Tentunya ada perintah apa dalam Al-Quran? Bersyukur. Harus disyukuri semua itu. Itu adalah penerangnya. Al-Quran yang menjelaskannya. Bila kalian mendapatkan anugerah, bila kalian mendapatkan berbagai macam anugerah dan karunia, maka di situ ada perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara bagaimana? Menjalankan ketaatan, menjalankan kepatuhan, tarkul ma'asi, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Itulah yang diterangkan dan ditunjukkan oleh Al-Quran bahwa bila kalian manusia, hai manusia, mendapatkan anugerah dan karunia, maka cepat-cepatlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat-ayatnya banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur, lazidannakum, maka sungguh yakin akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian sungguh mengingkari nikmat ini, wala in inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adalah siksa Allah amat pedih sekali. Begitulah ketika ada konsep seperti itu, perubahan manusia dalam konsep mulia, tentu dalam konsep berbagai macam nikmat adalah ada perintah untuk bersyukur. Bagaimana ada perubahan lain di mana oleh Allah diuji dengan berbagai macam ujian, diuji dengan berbagai macam cobaan. Di dalam surah Al-Baqarah itu sudah sangat jelas bahwa orang-orang, setiap orang itu akan diuji. Kalian itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ini sebaliknya. Ternyata yang dihadapi, yang dijalani, yang diterima, yang didapatkan berupa hal-hal yang memang tidak diingini oleh manusia tersebut. Di mana dia inginnya kenyang,
dia mendapatkan kekurangan dalam makanan, khaw dalam kekurangan, wa naqsim minal amwal. Ketika dia ingin tenang dan nyaman, tetapi yang dia dapatkan bagaimana khauf dan tahzan, rasa takut dan rasa sedih, dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang tidak diinginkan manusia. Nah, bagaimana Al-Quran memberikan penerang dan cahaya? Oh, itu semua adalah ujian dan cobaan. Maka yang harus dipraktekkan oleh hatinya adalah bersabar. Bagaimana kelanjutannya? Di surat sebelum ayat ini ada wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kalian kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, dilihat daripada ayat-ayat ini, berarti apaan? Amalan qalbiyahnya ini, ulang lagi. Al-Quran bisa menjadi cahaya, Al-Quran bisa menjadi petunjuk, Al-Quran bisa menjadikan konsep kita dalam hal menjalani kehidupan. Tentunya ada yang satu ini yang harus benar-benar kita miliki, yaitu tasdiqun bil qalbi an tu'mina billah. Harus benar-benar hati ini membenarkan dalam hati, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, sehingga apa yang diterangkan oleh Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun melalui malaikat Jibril dan turun kepada Nabi Muhammad, benar-benar dijadikan oleh kita sebagai cahaya, sebagai pelita, sebagai penerang dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, selanjutnya apa yang harus diterangi lagi? Itu yang pertama, hati, yaitu dengan tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati tentang Al-Quran, tentang isi Al-Quran, tentang penjelasan Al-Quran, dan tentang perintah-perintah Allah yang di dalam Al-Quran. Maka wadah ini tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, harus benar-benar kita upayakan. Ada yang memang tidak akan bisa menjadi cahaya, tidak bisa menjadi pelita bila tidak ada tasdiqun bil qalbi, tidak membenarkan. Yaitu berarti orang apa itu? Orang ingkar, orang kufur. Kafar itu tertutup hatinya. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah awal adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Ayat sebelumnya apa? Hafal? Itu di surah Al-Baqarah ayat 6, ayat 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Ini yang kebalikan dari tadi. Al-Quran tidak akan bisa menjadi cahaya, Al-Quran tidak akan bisa menjadi pelita bagi orang-orang yang bagaimana ini? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, yaitu bagi orang-orang yang kafir. Kafir ini jamak daripada kufar, orang-orang yang tidak membenarkan adanya Allah dalam hatinya. Tidak ada tasdiqun bil qalbi antumina billah, tidak ada membenarkan, meyakinkan dalam hati untuk beriman kepada Allah. Tidak akan bisa Al-Quran menjadi cahaya kalau orang-orang yang hatinya seperti itu. Alaihim sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Sama saja bagi orang-orang yang seperti ini, engkau Muhammad beri peringatan ataupun engkau beri peringatan, mereka tetap aja tidak akan beriman. Jadi orang yang tidak ada tasdikun bil qalbi dalam hatinya, tidak ada pembenaran dalam hatinya, diterangkan apapun tentang konsep Al-Quran, dijelaskan bagaimanapun tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar-benar jalan selamat di dalam Al-Quran, tidak ada nilainya bagi orang-orang yang seperti ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Khatamallahu, Allah kunci hatinya, pendengarannya, penglihatannya telah tertutup. Wa walahum adzabun azim, dan bagi orang-orang yang seperti ini, kata Allah, adalah azabun azim, akan mendapatkan siksaan yang benar, yang besar, yang amat benar. Silakan. Sekarang kembali kepada kita masing-masing. Apakah mau tasdikun bil qalbi, menjadikan bahwa Al-Quran ini adalah cahaya buat hati kita, ataukah memang tidak ada ukuran? Silahkan. Udah, kita punya pilihan. Apakah Al-Quran membawa kita menjadikan sebuah cahaya dengan membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran, ataukah kita memang mau mengingkarinya? Silahkan. Mudah-mudahan kita oleh Allah dicondongkan, benar-benar ditetapkan orang-orang yang senantiasa tasdikun bil qalbi an tu'mina billahi wa rasulihi wal yawmil akhir, sehingga benar-benar menjadikan Al-Quran ini adalah sebagai cahaya dan pelita, sehingga kita bisa hidup di bawah naungan cahaya Al-Quran. Yang pertama tadi itu adalah yang harus kita terangi Al-Quran, itu dengan keimanan. Yang kedua adalah wattalaffudzu bil lisan. Tentunya lisan kita ini mengucapkan ucapannya, perkataannya harus benar-benar sesuai, benar-benar ada dalam konsep ajaran Al-Quran. Benar-benar bahwa waqulil haq, benar-benar kita itu berbicara dengan yang baik-baik saja, auliyasmut, atau kita diam saja kalau tidak ingin mengucapkan yang baik-baik. Kadang-kadang kalau orang kita tidak ingin mulut kita disinari dengan Al-Quran, maka yang keluar itu adalah hal-hal yang jelek-jelek. Maaf, binatang-binatang kita ungkapkan dalam mulut kita, perkataan-perkataan keji, menghina orang, mencaci maki orang, mengejek orang, dan lain sebagainya. Mulut ini kalau tidak diterangi dengan Al-Quran, mulut ini kalau tidak dibatasi dengan konsep akhlak Al-Quran, tentunya ada dalam kegelapan. Di dalam Al-Hujurat umpamanya, di dalam surah Al-Hujurat biasanya ada tentang konsep bagaimana kita harus berbicara dengan baik, bagaimana kita menjadikan mulut kita ini menjadi orang-orang senang untuk mendengarkannya, dan lain sebagainya. Jangan sampai mulut kita ini menciderai, mencelakakan, dan membuat orang tersakiti dengan apa yang kita ucapkan. Membuat orang itu merasa kecewa dengan mulut yang kita ucapkan. Semua itu keluar karena kita memang gelap, karena memang kita tidak tahu, atau karena memang kita tidak ingin tahu. Supaya benar-benar konsep mulut ini ada dalam cahaya Al-Quran,
tentunya kita harus benar-benar menjaga mulut ini. Yang keluar harus yang baik-baik, yang mampu membuat orang yang mendengar ucapan kita, orang yang mendengar yang keluar dari mulut kita merasa senang, tidak merasa tersakiti, dan merasa terlindungi, dan tidak merasa mentercelakakan dengan mulut yang keluar, dengan ucapan yang keluar dari mulut kita. Umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada membawa suatu kabar berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Artinya apa? Mulut, sekarang mungkin tidak dengan mulut, tetapi dengan ketikan-ketikan yang kita tuliskan di HP dan lain sebagainya, yang merupakan konsep ungkapan dari buah pikir yang biasa diucapkan dengan mulut tapi dengan ketikan. Tapi akhirnya bagaimana? Karena tidak dilandasi dengan pencerahan, aturan, petunjuk yang ada dalam Al-Quran, dia bebas aja semaunya. Kemudian kita juga menerimanya lagi, tidak mau tabayun, tidak mau benar-benar menyaring berita tersebut, menyaring ucapan tersebut, menyaring kabar tersebut, ditelan aja oleh kita. Kita padahal Al-Quran memberikan konsep fatabayyanu. Maka telitilah kebenarannya ucapan itu, telitilah kabarnya berita tersebut. Inilah terang cahaya dari Al-Quran ini. Apapun berita yang kita dapatkan, kabar yang kita punyai, harus kita teliti dengan baik. Jangan sampai ditelan mentah-mentah. Lihat Al-Quran. Kalau kita telan mentah-mentah, kita benarkan tanpa kita tabayun, maka itu adalah sebuah kebodohan, kecerobohan yang membuat kita akan menyesal. Inilah salah satu inilah salah satu penerang yang Al-Quran untuk mulut kita. Yang terakhir adalah wal amalu bil arkan, menerangi bagaimana Al-Quran menerangi gerak tubuh kita. Seperti apa umpamanya? Ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana aku mewajibkan puasa kepada kaum-kaum, kepada umat sebelum kalian ada. La'allakum tattaqun, agar kalian semua itu menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah sebuah cahaya, sebuah penerang, sebuah petunjuk bahwa diri kita ini, kalau memang antu'mina billahi wa rasuli, harus dipuasakan, harus dijalankan dengan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah perintah Allah, cahayanya, penerangnya, petunjuknya. Kalau memang antu'mina billah, maka tubuh kita ini harus kita puasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang benar-benar ingin menjadikan Al-Quran sebagai cahaya, ya kita harus beramal dengan berpuasa. Tapi kalau memang kita tidak ingin menjadikan Al-Quran sebagai cahaya hidup, sebagai petunjuk, sebagai hal-hal yang menerangi alam kita, alam hidup kita, ya gak jadi ukuran. Khatamallahu ala qulubihim.
kalau Allah dikunci jadi innalladzina kafaru sawunalahim anzartahum am lam tunzirhum. Diberi penerangan, diberi informasi, diberikan kabar perintah Allah, tidak jadi ukuran, silakan. Tetapi kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai cahaya, maka gerak tubuh kita juga harus kita sinari dengan perintah Allah, yaitu menjalankan ibadah puasa. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salah satu wa amalu bil arkan, menjalankan amal dia dengan seluruh tubuh kita adalah diantaranya juga melaksanakan sholat, menunaikan zakat, zakat fitrah, zakat badan dalam konsep Ramadan ini kita tunaikan. Zakat mal, kalau umpamanya kita sudah mencapai punya harta yang banyak sesuai dengan nisabnya, juga sesuai dengan masa tahunnya dan lain sebagainya, ada kewajiban untuk menunaikan zakat, ya kita bayar. Kalau ingin menjadikan bahwa Al-Quran itu sebagai cahaya untuk diri kita. Jadi kesimpulannya, di bawah cahaya Al-Quran ini, bagaimana 3 konsep di dalam tubuh kita yang mengatakan bahwa hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang pertama adalah menerangi hati kita, menerangi mulut kita, dan menerangi seluruh anggota tubuh kita, sehingga benar-benar kita menjadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang memang tersinari oleh Al-Quran, sehingga kita bisa hidup dan kehidupan di bawah cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan bisa disimpulkan oleh kalian dan juga dengan contoh-contoh dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menerangi hati dan pikiran kita, dan terutama kita bisa mengamalkannya, menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian waktu yang diberikan oleh panitia 30 menit. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah, terutama buat diri saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita tersinari oleh Al-Quran, sebagaimana doa senandung dalam Al-Quran. Hafal doa senandung Al-Quran? Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya, jadikanlah Al-Quran sebagai hidayah, jadikanlah Al-Quran sebagai sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami bila ada ayat yang kami lupa mengingatkannya. Ajarkanlah kepada kami ya Allah ayat yang kami bodoh memahaminya. Karuniakanlah kepada kami ya Allah kenikmatan membaca Al-Quran sepanjang waktu, baik tengah malam ataupun tengah hari. Dan jadikanlah Al-Quran ya Allah bagi kami sebagai hujah ya Rabbal Alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.